Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diplomat. Saya Erlin, siap membuat gebrakan. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang ide bisnis small meeting room. Kita fokus pada 4 target market dan masalah apa yang mereka hadapi. Yang pertama, target market kita adalah entrepreneur jasa pelatihan mula. Mereka membutuhkan ruangan untuk pelatihan mereka. Biasanya sudah diakomodasi oleh hotel-hotel yang menyewakan ruangan ballroom mereka. Masalahnya di sini, entrepreneur jasa pelatihan mula, jumlah pesertanya biasanya masih sedikit. Jadi mereka tidak membutuhkan ruangan yang besar seperti ballroom yang efeknya harganya mahal, mengakibatkan harga pelatihan mereka ikut mahal. Jadi mereka membutuhkan ruangan yang sesuai dengan jumlah peserta mereka yang tidak begitu banyak, dan harganya juga menyesuaikan jumlah peserta. Dan ini peluang. Target market kedua adalah profesional. Profesional membutuhkan ruangan untuk menjamu, mengentertain relasi bisnis mereka, atau untuk kerjasama bisnis di luar kantor. Hal ini biasanya sudah mereka atasi dengan mengentertain relasi bisnis mereka di restoran-restoran. Tetapi masalahnya, untuk restoran-restoran tertentu, mereka tidak menyiapkan ruangan yang privasi untuk membahas masalah bisnis di luar kantor. Dan ini peluang kita. Target market ketiga yaitu karyawan yang bosan kerja di dalam ruangan yang sama setiap hari, mengakibatkan kreativitas karyawan tersebut kurang optimal, sehingga beberapa karyawan membutuhkan ruangan baru sesekali untuk meningkatkan produktivitas mereka dengan menyewa ruangan atau gedung perkantoran yang lain untuk beraktivitas bagaimana biasanya. Dan belum atau jarang hotel atau restoran yang memfasilitasi mereka. Dan ini peluang. Yang keempat, target market kita adalah UMKM e-commerce yang ingin melakukan live streaming. Biasanya mereka membutuhkan ruangan untuk memajang dagangan mereka, untuk melakukan live streaming, dan ini belum ada hotel atau restoran yang memfasilitasi itu. Jadi ini peluang. Dari 4 target market dan masalah-masalah yang mereka hadapi ini, kita memberikan solusi, yaitu kita memberikan ruangan meeting yang nyaman dengan privasi yang lebih terjaga, kapasitasnya lumayan kecil saja, 20 orang bawah, fasilitasnya lengkap, ada wifi yang unlimited, suasana yang mendukung produktivitas, dan harganya sesuai dengan pesanan makanan dan minuman mereka. Produk ini bagi entrepreneur jasa pelatihan tidak harus menanggung biaya sewa ruangan yang mahal ketika pesertanya kurang dari target market yang diharapkan. Efeknya, biaya pelatihan mereka dapat lebih murah. Solusi yang kita tawarkan ini bisa diambil oleh entrepreneur jasa pelatihan mula karena mereka tidak harus menanggung biaya sewa ruangan yang mahal ketika peserta pelatihan mereka kurang dari target market yang mereka harapkan. Efeknya, biaya pelatihan mereka jadi lebih murah. Solusi ini juga bisa diterima oleh profesional yang membutuhkan ruangan untuk menjamu, mengentertain relasi mereka. Karena ruangan yang privasinya lebih terjaga, suasananya nyaman, dengan makanan dan minuman berkualitas. Karena ruangan yang privasinya terjaga, suasananya nyaman, makanan minuman yang berkualitas, bisa membuat relasi bisnis merasa terhormat dan kerjasama bisnis semakin lancar. Solusi ini juga bisa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh target market ketiga kita, yaitu karyawan. Sebuah ruangan yang dapat berfungsi sebagai kantor dengan suasana yang nyaman,
lengkap dengan makanan dan minuman, lebih fresh, lebih mendukung produktivitas, dapat meningkatkan kinerja karyawan. Dan solusi ini juga bisa diterima oleh target market kita yang keempat, yaitu UMKM yang mengadakan live streaming. Kita menyewakan ruangan dengan fasilitas yang mendukung aktivitas UMKM untuk melakukan live streamingnya, membuat toko mereka lebih terpercaya oleh pembeli. Sekarang kita bahas tentang detail produk atau jasa yang kita tawarkan kepada 4 target market kita. Yang pertama, kapasitas ruangan kita maksimal 20 orang. Yang kedua, sudah include makanan dan minuman. Yang ketiga, privasinya terjaga, ruangannya tertutup, kedap suara. Yang keempat, suasananya nyaman, ber-AC, alunan musiknya lembut, paduan warnanya harmonis. Selanjutnya, kita juga sediakan fasilitas musola dan kamar mandi. Tidak lupa juga, kita juga sediakan fasilitas LCD, ATK, papan tulis. Kita sediakan smoking area, kita adakan promo member baru, kita adakan promo member get member, parkiran luas, dan free 1 jam untuk prepare. Sekarang mari kita bahas tentang marketing plan-nya. Marketing plan-nya di sini kita punya 2, yaitu offline dan online. Offline marketing kita awali dari perbaikan fasad dari depan outlet. Itu termasuk marketing juga kan? Perawatan berkala fasilitas-fasilitas outlet. Standarisasi mutu dan kualitas pelayanan. Pemasangan banner. Pembagian brosur. Diskon untuk member baru. Program member get member. Kita bekerja sama dengan entitas jasa pelatihan. Kerjasama dengan UMKM. Untuk marketing online, kita ada yang organik, ada yang ads. Organiknya kita bisa pakai SEO, GMB, akun-akun medsos, IG, Facebook, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Untuk ads, kita bisa gunakan influencer. Kita gunakan medsos ad. Kita gunakan akun-akun e-commerce seperti TikTok, Shopee, Bukalapak, dan sebagainya. Sekarang kita bahas masalah revenue stream. Revenue stream dari bisnis ini bisa didapat dari 4 channel. Yang pertama, persewaan ruang meeting sebagai revenue stream utamanya. Yang kedua, sebagai IO pelatihan kursus semi privat. IO pelatihan kursus semi privat, peserta mendapatkan ATK, note, copy print, dan lain sebagainya dengan harga pelatihan dari 98.000 sampai 1.500.000. Yang ketiga, kafetaria. Kafetaria ini ada yang offline, ada yang online. Dengan harga makanan minimal 25.000, minuman minimal 8.000, snack minimal 14.000. Untuk yang keempat, revenue stream-nya adalah persewaan showcase untuk UMKM. Persewaan showcase untuk produk-produk UMKM dengan sistem konsinyasi atau boleh dibayar sewa bulanan. Untuk persewaan ruang meeting, kita ada layanan 2 jam, 4 jam, 7 jam, live streaming, seperti itu. Dari persewaan ruang live streaming, dari 1 ruangan kita bagi menjadi 4. Kalau satu sisinya kita berikan tarif 50.000, jadi 4 sisi kita dapatnya 200.000 dikali 6 karena setiap 2 jam, jadi 1 hari kita bisa mendapatkan 6 kali live streaming dikali 20 hari, kita asumsikan 1 bulan 20 hari kita mendapatkan 24 juta. Untuk persewaan ruang meeting kita ambil yang paling kecil dengan harga 350.000, 4 jam, 1 hari, 1 ruangan bisa mendapatkan 3 kali persewaan dan dikalikan 20 hari menjadi 21 juta. Untuk persewaan ruang kantor
yang biasanya disewa 7-8 jam, kita berikan tarif 450. Dalam satu hari, kita bisa mendapatkan 2 kali sewa. Dan dikali 20 hari, totalnya menjadi 18 juta. Untuk kafetaria online dan offline, kita targetkan satu hari untuk mendapatkan 1.500.000, dikali 20 hari kita mendapatkan 30 juta. Untuk revenue stream yang menjadi IO pelatihan-pelatihan, kita targetkan mendapatkan 5 peserta saja dengan biaya 1.500.000 dikali 1 kali sepekan, dikalikan 4, totalnya 1 bulan mendapatkan 30 juta. Total omset yang kita dapatkan 1 bulannya adalah 123 juta. Sekarang kita bahas cost structure. Modal awal dari bisnis ini adalah 1, sewa ruko 2 lantai selama 3 tahun 150 juta. Renovasi 50 juta. Dekorasi dan furniture 100 juta. Peralatan dan lain-lain 30 juta. Biaya grand opening 20 juta. Jadi total biayanya adalah 350 juta. Dan biaya ini dilakukan penyusutan 3 tahun sehingga per bulannya biaya penyusutannya 9.700.000. Untuk biaya bulanan tidak tetap, kita ada HPP. HPP-nya berkisar antara 18 juta, PLN 3 juta, PDAM 1 juta, WiFi 1.500.000, kebersihan dan lain-lain 700.000, sehingga total biaya tidak tetapnya adalah 24.200.000. Untuk biaya tetap per bulannya, kita ada karyawan 9 juta, ada marketing 9 juta, ada penyusutan alat yang tadi 9.700.000, jadi total biaya tetap adalah 27.700.000. Dengan omset bulanan kisaran 123 juta dan dipotong biaya tetap 27.700.000 dan dipotong biaya tidak tetap 24.200.000, menghasilkan profit sebesar 71 juta. Dengan laba ditahan 9.700.000. Dari rata-rata profit yang 71 juta per bulan diakumulasikan menjadi 853 juta per tahun. Di situ bisa untuk kita kembangkan lagi menjadi bisnis serupa, diduplikat. Jadi tahun pertama kita targetkan untuk punya 1 cabang baru. Di tahun kedua, kita targetkan punya 4 cabang baru, sehingga total kita memiliki 6 cabang. Di tahun ketiga, kita targetkan memiliki 12 cabang baru, sehingga total outletnya menjadi 18 outlet. Bisnis ini bisa berdampak pada sosial dan lingkungan. Yang pertama, tahun pertama kita bisa memberangkatkan 1 karyawan kita untuk umroh. Di tahun kedua kita bisa memberangkatkan 4 karyawan kita untuk umroh. Di tahun ketiga kita bisa memberangkatkan 12 karyawan kita untuk umroh. Di tahun ketiga kita bisa membangun fasilitas umum. Di tahun ketiga kita bisa membangun fasilitas ibadah untuk umum. Di tahun ketiga juga kita bisa membangunkan showroom untuk UMKM memajang dagangan mereka. Dan di tahun ketiga kita bisa membuat ruangan bermain dan ruang terbuka hijau.